syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Beribu sholawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Sahal bin Mu'az radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, fa ayyi shaimin afdalu ajra, fa ayyi shaimin a'zamu ajra. Ya Rasulullah, siapakah ahli puasa terbaik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksaruhum lillahi zikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah taala ala kulli ahyani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Setiap waktu, mau pagi, mau petang, mau siang, di saat beliau sedang sendiri ataupun di saat beliau sedang bersama umatnya, beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, usahakan kita beristighfar 100 kali sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah puasa kita ini sempurna, karena terlalu banyak ngobrolnya kita. Terlalu banyak kita melihat yang gak jelas. Terlalu banyak yang kita dengar apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar. 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 Lalu kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya zikir. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, "I'lam anna tilawatal Qur'an afdalu azkar." Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Seperti mana Imam Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 2 kali dalam satu hari. Maka dalam sebulan beliau menghatamkan sebanyak 60 kali. Tidak heran kenapa para ulama benar-benar memprioritaskan Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka ingin menjadi yang terbaik. Karena menjadi ahli puasa terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dan itu akan membuat puasa kita semakin bermakna. Bacalah Al-Quran. Karena tidaklah sesuatu berhubungan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran kecuali menjadi barokah. Jibril alaihissalam membawa Al-Quran, maka dia menjadi sebaik-baiknya malaikat. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia menjadi sebaik-baiknya Rasul dan Nabi. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan dari bulan yang lainnya. Dan Al-Quran diturunkan di suatu malam, maka malam itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Rasulullah SAW
memerintahkan kita mencari Lailatul Qadar di dalam 10 malam terakhir dan menekankan di malam-malam ganjil. Kita malam ini berada di malam ganjil, yaitu malam ke-23 dan di malam Jumat, maka perbanyaklah ibadah. Kita sudah masuk di 10 malam terakhir, maka merasa butuhlah dengan malam-malam ini. Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka itu akan menjadi untuk diri kalian sendiri, kata Allah. Dan apabila kalian berbuat buruk, maka kalianlah yang akan kena bumerangnya. Lalu kalau kita bisa memanfaatkan 10 malam terakhir ini, kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, kita dulu. Kalau kita jaga tarawih kita jaga qiyamul lail kita jaga zikir kita selesaikan berjus-jus dari bacaan Al-Quran di malam-malam ini, kita yang akan mendapatkan pahalanya. Kalau kalian berbuat baik, kalianlah yang akan mendapatkan kebaikan tersebut, mendapatkan pahala. Tapi jika kalian berbuat buruk, kita santai, kita hanya tidur, kita hanya mengobrol di malam-malam ini, maka kitalah yang akan kena getahnya. Kita yang akan sangat merugi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama soleh mengatakan, apabila matahari terbenam, hati saya tuh senang sekali dengan suasana gelapnya malam, karena disitulah waktu saya berkhulwat dengan Rabb saya. Khulwat itu artinya berdua-duaan, yaitu dia ingin beribadah berkhusus hanya bersama Allah. Dan apabila matahari terbit, aku akan merasa sedih karena pengaruh manusia kembali ke dalam diriku. Interaksi dengan orang kan begitu. Kadang-kadang kita nggak mau gibah, tapi harus mendengar dari lisan orang. Kita sudah bertekad nggak mau dengar kata-kata yang tidak baik, tetapi mendengar dari lisan orang. Kita bertekad untuk lebih fokus dalam membaca Al-Quran, tapi diajak ngobrol oleh orang lain. Maka apakah kita merasakan apa yang dirasakan oleh ulama soleh barusan? Kita masuk ke malam akan semakin senang. Semakin malam kita akan semakin senang, karena kita akan semakin punya waktu untuk bermunajat kepada Rabbul Alamin. Kita akan mencari Lailatul Qadar, karena mencari Lailatul Qadar bukanlah beban, tapi sebuah kesenangan, sebuah keceriaan, hal yang ditunggu-tunggu. Dan itulah arti dari ihtisaban, mengharapkan pahala. Carilah Lailatul Qadar, itu punya harapan kita semuanya. Hadirin, itu adalah PR kita semuanya, membuat tekad kita dari yang mengantuk di malam hari menjadi bersemangat dalam beribadah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Muawiyah, kalau aku tidur di siang hari, aku akan menyia-nyiakan berbagai macam urusan rakyatku. Dan kalau aku tidur di malam hari, aku akan menyia-nyiakan diriku. Lalu bagaimana kita bisa tidur? Karena mempertimbangkan dua hal tersebut, kata Umar bin Khattab kepada Muawiyah. Jadi kalau aku hanya tidur, aku santai di waktu siang dan waktu pagi, atau aku di sore hari hanya bersantai-santai, maka itu adalah menyia-nyiakan urusan rakyat dan tidak produktif. Tapi kalau aku tidur di waktu malam itu aku hanya pakai untuk tidur, maka sungguh itu akan menelantarkan diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena di dalam diri kita butuh dengan ibadah. Ibadah malam itu bisa merubah kehidupan kita. Itu penting. Itu kebutuhan jiwa, kebutuhan hati, kebutuhan mental.
Maksudnya kalau aku kehabisan waktu malam hanya untuk tidur, gak sholat, gak beribadah, gak baca Quran, gak berzikir, dan tidak bertakarub kepada Allah, maka sungguh aku telah menelantarkan diriku, sungguh merugi diriku, karena tidak mendirikan ibadah di malam hari. Semakin tinggi kita, semakin banyak masalah, semakin banyak ujian kita, semakin berat badai seseorang, maka dia butuh ketenangan. Dan ketenangan itu dari mana? Dari ibadah. Dan ibadah yang diprioritaskan hendaknya adalah ibadah malam. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wallazina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama." Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berqiyamul lail kepada Tuhannya. Kita sudah masuk 10 malam terakhir. Kalau kita lepas 10 malam terakhir ini dengan banyak mengobrol, dengan banyak tidur, atau segala macam hal yang tidak bermanfaat, berarti hal pertama yang pertama kali yang merugi adalah diri kita sendiri. Perbanyaklah ibadah di bulan ini. Perlu diingat bahwa ibadah adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapat gelar la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ajal tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Sungguh merugi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum terampuni. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.